Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Srikandi dari kelas B Hanafi Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bekasi Angkatan ketiga 2025. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fikih haid. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang urgensi mempelajari fikih haid. Bahwasanya yang pertama itu tentang keabsahan ibadah. Nah, artinya keabsahan ibadah itu adalah sahnya suatu ibadah. Jadi, ketika kita melakukan puasa, sholat, terus ibadah haji, ketika dalam keadaan haid itu, maka ibadahnya itu tidak sah. Seperti itu. Nah, terus hukum mempelajari fikih haid itu adalah fardu ain atau wajib ain untuk bagi seorang wanita yang sudah balik. Nah, adapun yang ketiga itu tentang larangan saat haid. Ada beberapa larangan saat haid itu tuh seperti untuk melakukan ibadah sholat, puasa, haji, membaca Al-Quran, memegang mushaf, terus berdiam diri di masjid, itu bahkan untuk berhubungan suami istri itu dilarang. Seperti itu. Nah, untuk definisi haid. Haid itu diartikan sebagai darah alami dari rahim dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit. Jadi, darah yang keluar dari rahim seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit ataupun karena setelah melahirkan. Karena kalau setelah melahirkan itu, darah itu bukan disebut darah haid, tetapi darah itu disebutkan dengan darah nifas. Nah, kemudian syarat darah haid menurut Buya Yahya. Nah, yang pertama itu usia wanita yang minimalnya 9 tahun Hijriah atau bertepatan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masehi. Jadi, ketika wanita itu berusia seperti itu, kemudian keluar darah, maka itu bisa dikatakan sebagai darah haid. Nah, yang kedua itu tidak didahului melahirkan. Jadi, kalau misalkan wanita itu darah itu keluar setelah melahirkan, maka itu bukan disebut dengan darah haid, tetapi darah nifas. Nah, yang ketiga itu didahului suci 15 hari. Maksudnya ketika seorang wanita haid terus kemudian sudah bersuci. Nah, terus bersuci selama 15 hari. Dia bersuci di tanggal 1 Agustus. Maka darah haid kemudian bisa dikatakan darah haid lagi ketika darah itu keluar di tanggal 15 Agustus. Seperti itu. Nah, maksimal darah keluar selama 15 hari. Jadi kalau udah lebih dari 15 hari itu bukan dikatakan darah haid, tetapi itu adalah darah istihadah. Nah, minimal darah keluar selama 24 jam. Misalkan ada seorang wanita yang keluar darah itu tuh di jam 7 pagi. Dikatakan dalam satu hari itu jam 7 pagi tanggal 5 Agustus. Nah, dikatakan 24 jam itu adalah sampai ke jam 7 pagi tanggal 6 Agustus. Seperti itu. Nah, ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya Allah itu menjelaskan bahwasannya darah itu adalah darah kotor, sehingga ada larangan untuk menyetubui seorang wanita atau seorang istri dalam keadaan haid. Nah, oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.